Jika keterlibatan kaum muslimin, kebersamaan mereka dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, ujungnya adalah kekufuran, maka segala hal yang bisa menyeret kaum muslimin kepada kekufuran itu hukumnya tidak boleh dilakukan, ya, haram untuk dilakukan. Jika mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kaum muslimin sedikit demi sedikit bisa menjadi kufur sebagaimana kufur Yahudi dan Nasrani, maka haram untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Di antaranya kita bisa hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di kesempatan pagi ini kita akan membicarakan sedikit tentang masalah tasyabbuh, ya. Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Beberapa hari ke depan, tanggal 1 Januari, sebagaimana kita ketahui bahwa menjelang pergantian tahun ini, malam 1 Januari, ya, orang-orang keluar rumah meniup trompet, menyalakan kembang api dan berbagai macam kegiatan dalam rangka menyambut tahun baru. Namun, tahukah kita bahwasannya perayaan tahun baru itu sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin, sama sekali. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, perayaan tahun baru itu pertama kali dilakukan oleh bangsa Babilonia, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Dan perayaan tahun baru itu adalah perayaan yang berkaitan dengan keagamaan mereka, dengan kepercayaan mereka sebagai kaum paganis, ya. Dan mereka merayakannya selama 11 hari dengan berbagai macam ritual keagamaan. Di antaranya ada menyembelih, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian kebiasaan ini diadopsi oleh orang-orang Romawi kuno, ya, di mana mereka juga melakukannya di pergantian musim, yaitu pada bulan Maret, karena waktu itu bulan dalam setahun pada bangsa Babilonia kuno itu cuma 10 bulan saja, belum ada Januari dan belum ada Februari. Lalu kemudian salah seorang raja di antara mereka menambahkan 2 bulan, karena sebelumnya menurut perhitungan kalender mereka 1 tahun itu 304 hari saja. Lalu kemudian ditambahi 2 bulan, ya, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Penamaan bulan Januari itu diambil dari salah satu nama dewa mereka, yaitu dewa Janus, yang dikatakan bahwa dewa Janus itu memiliki 2 muka, satu ke depan, satu lagi ke belakang, yang menyimbolkan muka yang ke depan itu menetap masa depan, yang ke belakang itu masa lalu. Dan dewa ini dianggap dewa penjaga gerbang Olympus, katanya. Lalu kemudian dengan penamaan bulan ini atau diambil dari bulan Janus, mereka meyakini bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa sebelumnya, ya. Ada semacam optimisme di dalam penamaan itu. Lalu kemudian mulailah orang-orang
mengganti atau menggeser perayaan itu dari bulan Maret menjadi bulan Januari. Dan di dalam perayaannya, ya, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan keagamaan, karena memang peringatan tahun baru itu berkaitan dengan keyakinan mereka, ya, berkaitan dengan keyakinan atau akidah mereka. Lalu dari mana awal mula tiup trompet dan petasan, ya, di dalam perayaan tahun baru? Awal mula sekali perayaan tahun baru itu tidak ada trompet dan tidak ada kembang api. Kegiatan ritualnya betul-betul ritual yang berkaitan dengan keagamaan saja, ya. Lalu kemudian ketika orang-orang Romawi kuno, ya, lalu kemudian sebagian di antara mereka kemudian memeluk agama Yahudi, ya, agama Yahudi, maka di antara keyakinan orang-orang Yahudi atau di antara kebiasaan orang-orang Yahudi yaitu mereka meniup trompet. Dan orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya punya perayaan tahun baru, yaitu namanya Tishri, ya, bulan Tishri. Di sana mereka meniup serunai atau trompet, ya, meniup serunai atau trompet, dan biasa mereka lakukan dalam acara-acara keagamaan atau acara-acara militer mereka. Jadi tiup trompet di dalam peringatan tahun baru itu diambil dari kebiasaan orang-orang Yahudi. Adapun menyalakan kembang api, ya, itu diambil dari kebiasaan orang-orang Cina, ya, orang-orang Cina kuno. Dan mereka meyakini bahwa petasan itu bisa mengusir roh-roh jahat, gitu. Ya, mereka berharap dengan peringatan tahun baru yang diwarnai dengan menyalakan petasan, ya, maka roh-roh jahat akan menjauh, sehingga tahun yang akan dihadapi penuh dengan kemujuran, dipenuhi dengan kesuksesan. Dan mereka meyakini itu, ya, mereka meyakini itu. Dan kemudian terus berkembang sampai kemudian seluruh dunia melakukan itu. Sebagian, ya, tidak seluruhnya, sebagian atau bahkan mungkin sebagian besar penduduk dunia ini mengikuti perayaan tahun baru dengan meniup trompet lalu kemudian menyalakan kembang api. Di beberapa negara, ya, misalnya di Spanyol, mereka mengadakan acara khusus yaitu makan 12 butir anggur, ya, sebagai harapan datangnya keberkahan pada bulan yang akan datang. Lalu kemudian di beberapa negara ada ritual makan daging babi, karena babi itu bagi mereka adalah simbol kemakmuran. Harapannya tahun yang akan datang dipenuhi dengan kemakmuran. Ada lagi yang membuat acara, mereka membuat semacam puding dari nasi yang disisipi dengan kacang salmon umpamanya, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan siapa yang menemukan kacang salmon yang sembunyikan di bawah puding itu, mereka meyakini bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan berbagai macam ritual atau kebiasaan-kebiasaan berbagai macam negeri. Kalau di Indonesia makan jagung. Itu malam tahun baru makan jagung. Nggak tahu dari mana atau apa filosofinya makan jagung. Tapi yang jelas ada kebiasaan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Maka dari sini kita melihat bahwa perayaan tahun baru adalah perayaan orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Sementara betapa banyak petunjuk-petunjuk di dalam agama yang memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang kafir. Tapi memang akan adanya kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sanana alladzina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Ya,
Bahkan Nabi mengatakan hatta, sampai seandainya mereka orang-orang sebelum mereka itu, sebelum orang kaum muslimin itu memasuki lubang dob, ya, seandainya mereka masuki lubang dob, Nabi katakan la dakhaltumuh, niscaya kalian akan masuk juga, ya. Lalu kemudian Nabi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi, ya. Maka di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa sungguh kaum muslimin ini akan mengikuti orang-orang sebelum mereka, Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit. Bahkan kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang kaum muslimin sendiri nggak mengerti kenapa mereka melakukan itu. Ini disimbolkan dengan ungkapan Nabi, seandainya ya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini masuk lubang dob. Dob itu hewan semacam biawak tapi di gurun, ya. Dan mereka membuat rumah dengan membuat lubang, ya, rumahnya itu di lubang-lubang di gurun, sempit, kecil. Lalu Nabi katakan, seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk lubang dob, maka kaum muslimin akan mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin betul-betul akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani pada urusan-urusan yang tidak masuk akal sekalipun, ya. Pada perkara-perkara yang nggak masuk akal sekalipun. Sebagai contoh misalnya, orang-orang kafir ini membuat baju, lalu kemudian disobek-sobek, dipakai dengan kebanggaan, dan banyak kaum muslimin yang melakukan itu. Ya, baju disobek-sobek, lalu kemudian dipakai. Celana, ya, disobek-sobek bagian depannya, lalu kemudian dipakai. Padahal kaum muslimin punya nilai sendiri bagaimana berpakaian yang benar, bagaimana berpakaian yang sesuai dengan petunjuk syariat. Tapi diikuti kebiasaan orang kafir ini, padahal nggak masuk akal itu. Nah, pada perayaan tahun baru ada indikasi kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, yang orang kafir ini diperintahkan oleh syariat untuk diselisihi. Salah satu dalil yang menunjukkan itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang menyerupai suatu kaum, padahal aslinya dia bukan bagian dari kaum itu, tapi sikap menyerupainya ini menjadikan dia termasuk dari golongan mereka. Di riwayat yang lain, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man radiya amala qaumin kana minhum. Barang siapa meridhoi amalan suatu kaum, maka dia itu bagian dari mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya kebiasaan, ya, yaitu merayakan tahun baru, lalu kemudian kaum muslimin mengikutinya. Padahal perayaan tahun baru mereka berkaitan dengan agama mereka, berkaitan dengan keyakinan mereka. Maka kaum muslimin tidak ada kaitannya sama sekali dengan mereka aslinya. Tapi karena apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, mengikuti mereka ini, menjadikan kaum muslimin bagian atau termasuk dari golongan mereka. Secara akidah memang tidak kafir, ya, tetapi menjadikan kaum muslimin satu barisan dengan mereka, satu barisan dengan kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam setiap salat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin syuhada wassalihin,
yaitu para nabi, orang-orang yang benar di dalam beragama, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan hidup orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan juga jalan hidupnya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Kristen. Dengan doa ini kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena pelanggaran-pelanggaran mereka, karena kekafiran mereka, karena pengingkaran mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena segala perilaku buruk mereka di hadapan Allah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka ini sesat. Ya. Seharusnya doa yang kita ucapkan ini sejalan dengan upaya kita menjauhkan diri dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya, dalam segala bentuknya, khususnya segala bentuk yang menjadi kekhususan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi SAW katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dari hadis ini kita mengambil faidah, ya, di mana disebutkan bahwa barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Karenanya maka siapa saja di antara kaum muslimin yang meniru-niru kaum kafir terhadap perkara yang menjadi ciri khas mereka, maka penyerupaan mereka dalam perkara lahiriah ini akan mendorong kaum muslimin menyerupai mereka dalam perkara yang sifatnya batiniah, ya. Mengikuti, menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara lahiriah, maka akan menjadikan kaum muslimin terdorong mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya batiniah, sehingga kemudian kaum muslimin meniru orang-orang kafir di keseluruhan kehidupannya. Waliyahudzubillah, ya. Mungkin awalnya meniru kegiatan-kegiatannya, acara-acaranya, lalu kemudian cara berpakaiannya, lalu kemudian akhlaknya, lalu kemudian masuk ke masalah keyakinannya. Sehingga kemudian tidak sedikit kita lihat adanya kaum muslimin yang ikut-ikutan acara orang-orang kafir yang bisa menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Umpamanya adanya kaum muslimin yang ikut perayaan Natal umpamanya, masuk ke gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan orang kafir dengan dalih toleransi, ya. Ini adalah sebuah kebodohan, ya. Sebuah kebodohan, dan perilaku mereka jatuh kepada kekufuran. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memagari umatnya, ya, agar jangan sampai mereka terjerumus kepada kekufuran disebabkan karena mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Sedikit demi ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini menunjukkan adanya proses, gitu, sedikit-sedikit, ya. Awalnya satu kebiasaan, nanti dua kebiasaan, tiga kebiasaan, dan seterusnya, ya. Padahal kita telah diperintahkan oleh syariat agama ini agar menjaga diri dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, bahkan meyakini bahwa dalam hati mereka itu ada permusuhan. Al-Quran mengingatkan kita tentang apa yang ada di dalam hati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah katakan, walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, nggak akan pernah ridho atau orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka, kebiasaan mereka, cara hidup mereka. Seharusnya informasi ini menjadikan kita, ya, membatasi diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani hakikatnya bagi kalian adalah aduwwan mubina, musuh yang nyata. Kita diperintahkan untuk berlaku adil, ya,
tidak memulai permusuhan dan seterusnya, tetapi kita juga diberitahu oleh syariat ini agar bersikap hati-hati terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memagari umatnya, menjaga umatnya ya agar jangan sampai terjerumus mengikuti milahnya orang-orang kafir dengan mengikuti kebiasaan mereka lewat sabdanya ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jika keterlibatan kaum muslimin, kebersamaan mereka dengan orang Yahudi dan orang Nasrani ya ujungnya adalah kekufuran, maka segala hal yang bisa menyeret kaum muslimin kepada kekufuran itu hukumnya tidak boleh dilakukan ya, haram untuk dilakukan. Jika mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kaum muslimin sedikit demi sedikit bisa menjadi kufur sebagaimana kufur Yahudi dan Nasrani, maka haram untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Dan larangan di dalam mengikuti Yahudi dan Nasrani itu adalah pada perkara yang menjadi kekhususan mereka ya, dalam busana, di dalam berperilaku, termasuk di dalam perayaan-perayaan hari-hari mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di dalam kitab beliau Al-Iqtida' As-Siratul Mustaqim, beliau menguraikan tentang masalah tidak bolehnya mengikuti apa yang menjadi kekhasan orang-orang kafir. Beliau mengatakan dalam salah satu bagiannya, beliau menukilkan satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha syayb wa la tashabbahu bil yahud." Ubahlah warna rambut-rambut kalian yang putih, namun kalian jangan meniru orang-orang Yahudi. Saking inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk mencat rambutnya yang sudah putih dengan warna-warna selain warna hitam, karena orang-orang Yahudi tidak melakukan itu di zaman dulu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merubah warna rambut itu bukan hanya ketika hendak menjelang perang gitu, enggak, tetapi juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi membiarkan rambut mereka yang sudah berwarna putih dan tidak mewarnainya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha khariful majus." Rapihkanlah kumis-kumis dan biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk merapihkan kumisnya ya, untuk merapikan kumisnya dan membiarkan jenggotnya, biarkan panjang, untuk menyelisihi orang-orang Majusi, orang-orang kafir dan orang-orang Nasrani juga. Karena zaman dulu khususnya orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, mereka mencukur habis jenggotnya lalu kemudian membiarkan kumisnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang Majusi ini. Ya, diperintahkannya untuk membiarkan jenggot dan kemudian menipiskan kumis. Hadirin rahimakumullah, dalil-dalil ini cukuplah bagi kita ya sebagai pedoman untuk menyelisihi orang-orang kafir, khususnya apa-apa yang menjadi kekhasan mereka ya, kekhasan mereka. Hadirin rahimakumullah, memang pada bagian-bagian tertentu ya, pada urusan-urusan tertentu kita boleh menyerupai orang-orang kafir ya, tetapi bukan pada apa-apa yang menjadi kekhasan mereka, bukan apa-apa yang menjadi bagian akidah mereka, atau pada sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kekhasan mereka, bahkan menjadi sesuatu yang disyariatkan oleh kaum muslimin, lalu kemudian orang-orang Kristen atau orang kafir melakukannya ya. Contoh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengangkat kain di atas mata kaki
ya, atau sekurang-kurangnya semata kaki. Lalu kemudian sekarang misalnya ada model tren berpakaian kaum laki-laki yang dikembangkan oleh orang-orang barat, di mana celana-celana mereka ikut ngatung juga di atas mata kaki, ya. Ini bukan berarti kaum muslimin kalau begitu sekarang harus menurunkannya di bawah mata kaki karena orang-orang kafir sudah naik. Tidak begitu. Karena sejak awal kaum muslimin diperintahkan untuk meninggikan kain di atas mata kaki atau semata kaki. Kalau kemudian orang-orang kafir mengikutinya, maka bukan berarti kaum muslimin tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Atau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk membiarkan jenggot, lalu kemudian sekarang banyak juga orang-orang kafir yang merapikan kumis dan memanjangkan jenggot. Lalu kemudian kita mengatakan, oh kalau begitu sekarang jenggot dicukur karena orang-orang kafir sudah melakukannya, ya, untuk menyelisih mereka. Juga bukan begitu. Karena perintah untuk memanjangkan jenggot itu saja sudah ada, ya, sejak dulu. Maka sekali lagi marilah kita memperhatikan urusan-urusan kita, ya, jangan sampai masuk ke dalam kehidupan kita apa-apa yang menjadi budaya, kebiasaan, ya, cara hidup orang-orang kafir, ya, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena syariat ini memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Dan yakinilah bahwa ini adalah perintah Allah, perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melakukannya, ya, siapa yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan bukan keluar dari nafsunya, tetapi dia adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Oleh sebab itu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari kebenaran. Kalau ada yang keliru, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegurnya. Berkaitan dengan masalah yang saya sampaikan ini, tasyabbuh bil kufar, yang menyerupai orang-orang kafir, larangan untuk menyerupai orang-orang kafir adalah larangan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memperhatikan masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Demikian hadirin rahimakumullah yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.